Oke, hari ini kita mau belajar tentang eskatologi, ya. Ada beberapa poin yang kita mau pelajari. Saya akan share screen. Saya ambil dari buku ini ya, Altair. Eskatologi, ya. Eskatologi itu artinya teologi tentang akhir zaman, ya, atau hal-hal akhir yang terjadi pada dunia ini. Gitu. Bagaimana dengan kerajaan Allah itu yang dijanjikan? Nah, tentu bukan berakhir, tetapi dimulainya kerajaan Allah yang baru. Ya. Nah, eskatologi kita berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Salah satunya adalah bahwa manusia itu pasti menghadapi kematian, tapi kematian itu menjadi jalan atau pintu masuk kepada kekekalan. Sebab apa? Sebab kita sudah menyatu di dalam tubuh Kristus. Ya, kita sudah menyatu di dalam Kristus yang sudah mengalahkan apa? Kematian. Maka kematian itu nggak menguasai kita lagi, tapi justru menjadi pintu atau menjadi jalan masuk ke dalam kekekalan. Nah, bagaimana bisa kematian itu menjadi pintu masuk? Karena nanti Kristus akan datang yang kali kedua. Gitu. Jadi dia akan mengubah kematian tubuh itu menjadi kebangkitan. Sehingga kematian itu menjadi jalan atau pintu masuk. Kenapa? Karena kematian itu tidak menguasai kita lagi, tapi itu menjadi pintu masuk lewat kebangkitan tubuh. Nah, jadi yang kita bicarakan dalam eskatologi ini adalah kebangkitan tubuh. Ya. Nah, itu ada kedatangan Kristus yang kedua yang mengubah kematian tubuh itu menjadi kebangkitan tubuh. Oke. Nah, tetapi di situ juga ada namanya ini ya, penghakiman akhir, the last judgment. Nah, penghakiman akhir ini berarti apa? Semua orang yang dibangkitkan itu akan mengalami yang namanya pemisahan. Jadi penghakiman itu artinya apa? Pemisahan. Pemisahan dari Allah dan bukan Allah, atau kerajaan Allah dan nanti yang kita sebut dengan Seol atau Gehenna, atau yang kita sebut dengan bahasa awamnya itu neraka. Ya. Nah, judgment ini bicara tentang apa? Pemisahan. Jadi untuk masuk ke dalam kehidupan kekal kita akan mengalami apa tadi pertama? Kebangkitan tubuh. Lalu mengalami penghakiman. Artinya kita dipisahkan dari orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. That's it ya. Nah, kita nggak akan bahas ini secara spesifik ya, tapi kita mau bahas tentang ini ya, retribution posthumous ya. Apa artinya ini? Nah, waktu manusia atau semua manusia itu dibangkitkan, ada pemisahan ya. Nah, waktu penghakiman itulah nanti ada namanya retribution. Posthumous retribution. Artinya retribusi anumerta. Anumerta itu artinya apa ya? Seperti pahala atau jasa yang diberikan kepada orang-orang yang sudah berjuang di dunia ini. Nah, itu posthumous retribution. Oke? Nah, tadi kalau dikatakan pemisahan berarti kan ada yang masuk dalam kerajaan Allah, ada yang terpisah, yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itulah yang nanti
akan mengalami siksaan Hades. Nah, siksaan Hades itu artinya apa? Artinya mereka akan terpisah dari kasih Allah. Nah, ini kata Saint Simeon, Hades itu tercipta bukan karena Allah yang menciptakan, tetapi manusia memisahkan diri dari kasih Allah. Nah, waktu penghakiman itu atau kedatangan Kristus yang kedua kali itu, Allah itu akan otomatis ini ya, dia akan mengambil orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, yang tidak percaya itu otomatis tersingkir, gitu ya. Jadi tidak bisa mengambil atau tidak bisa apa ya, impossibility partaking in God's love. Jadi tidak bisa berpartisipasi dalam kasih Allah. Kenapa? Karena dia di luar Kristus. Dia bukan dari tubuh Kristus. Ya. Nah, Saint Ishak dari Syria itu berkata bahwa orang-orang berdosa di dalam Gehenna itu maksudnya tadi ya, Hades ya, atau dunia orang mati yang terpisah dari Allah tadi itu ya, itu akan terpisah dari kasih Allah. Ya. Oke. Dia katakan ini. Penderitaan orang-orang di Gehenna, bisa dengar nggak sore? Bisa ya? Penderitaan orang-orang di Gehenna itu akan tersandung ya, karena ketiadaan kasih. Oke? Nah, mereka akan mengalami satu kepahitan dan siksaan yang berat karena mereka nggak punya kasih. Mereka berdosa karena mereka menentang kasih Allah. Sehingga yang ada itu grief, sedih, penyesalan, ya, itulah Gehenna buat mereka. Jadi di dalam Gehenna itu yang ada apa? Yang ada itu tadi grief, ya, penyesalan, kesedihan, ketakutan, oke, karena mereka terpisah dari kasih Allah. Jadi kalau menurut Saint Ishak itu di Gehenna itu bukan kayak gambaran orang-orang dulu ya, bahwa kalau di neraka itu nanti dicungkil matanya, ada orang algojo yang potong tangannya gitu ya, karena dia mencuri maka tangannya dipotong berulang-ulang gitu ya. Lalu lehernya digorok. Itu bukan gambaran Allah kita yang demikian. Dia tidak menghukum orang seperti itu. Ya, tapi yang terjadi di dalam Gehenna itu adalah orang-orang itu akan meratap, sedih karena nggak bisa berpartisipasi di dalam kasih Allah. Ini ya, ini kata Saint Ishak. Ya, nah sementara yang dalam kerajaan Allah itu apa? Bersukacita. Ya, jadi kalau menurut bapak-bapak gereja, Allah itu bukan pencipta neraka atau Hades atau Gehenna, ya, gitu. Kenapa? Karena kehadiran Hades itu adalah apa? Ketiadaan kasih Allah di dalam dirinya. Sama kayak kamu hidup di sekarang, kamu nggak punya kasih Allah, kamu tuh sudah kayak mencicipi Hades itu, gitu. Ya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 4. Coba buka 1 Timotius 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa Allah itu menginginkan semua manusia itu diselamatkan. Jadi tidak ada seorang pun yang seharusnya masuk ke Hades. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Baca lurus. Halo, Ko. Ya, baca. Iya, itu Allah kita. Jadi Allah bukan menciptakan Hades. Ya, jadi Hades itu bukan karena
Allah buat tempat khusus nih menampung orang-orang yang dibuang, yang tidak dipilih misalnya. Tidak seperti itu ya. Jadi kita nggak percaya Allah itu sudah menetapkan nanti ada orang yang masuk neraka, ada orang yang masuk surga. Atau kayak doktrin takdir gitu. Tidak, kita nggak percaya. Bapak gereja nggak mengajarkan gitu. Predestinasi ada nggak? Ada. Tapi predestinasi itu adalah pilihan kedua jalan gitu. Allah sudah menetapkan ada kasih Allah, di luar itu adalah kesedihan, ratapan. Nah, itu predestinasinya dua jalan. Mau ke A atau ke B. Ke mana? Ke kiri atau ke kanan. Nah, itu predestinasinya. Tapi yang menentukan manusianya ke A atau ke B bukan Allah, tapi kita sendiri. Kenapa? Karena manusia diberi kehendak bebas untuk memilih jalan A atau jalan B. Di sini? Ya. Siapa yang dipredestinasi kalau ikut Kristus, kalau ikut orang ini akan masuk ke surga? Siapa yang dipredestinasi? Siapa yang dipilih di dalam kekekalan? Kristus. Lalu kita dipilih nggak? Manusia. Iya, tapi bukan individu. Oke? Nah, makanya dalam 1 Timotius 2:4 tuh manusia itu dipilih untuk masuk ke dalam keselamatan. Tapi individunya itu adalah keputusan kita. Oke? Nah, jadi kalau menurut Saint Isaac itu Allah tidak menciptakan Hades. Dia bukan pencipta kejahatan soalnya. Ya, kehadiran Hades itu bertentangan dengan kehendak Allah yang penuh kasih. Jadi Allah yang penuh kasih itu nggak mungkin dia menciptakan atau menentukan memilih orang-orang yang bakal binasa. Nah, itu bertentangan dengan kodratnya Allah. Ya, Hades tidak ada, atau Hades itu bukan karena kehendak Allah, tetapi kita ini yang memang mau melawan kehendak Dia. Maka disitulah muncul Hades. Jadi Hades itu tempat nggak? Bukan. Hades itu apa? Hades itu apa? Orang-orang yang menentang Allah. Ya, jadi Allah itu nggak menciptakan neraka ini untuk menampung iblis, roh jahat. Nah, roh jahat sendiri itu pun jatuh karena mereka sendiri menentang Allah. Oke, ini Irenaeus mengatakan gini ya. Coba kita baca. Dia katakan, karena Allah yang kasih itu tentu dia ingin manusia itu berkomuni dengan Dia. Nah, karena Dia adalah hidup dan terang, maka kita berkomuni di dalam hidup dan terang. Oke? Kita kedengaran nggak? Ya. Nah, kalau kita berkomuni dengan Allah, bersatu dengan Dia, kita akan bersatu di dalam segala benefitnya. Kalau Allah itu kasih, ya kita mengalami kasih. Allah itu kekal, kita mengalami kekekalan. Gitu ya. Tetapi untuk mencapai itu, ini adalah bergantung kepada pilihan kita. Mau menyatu dengan Dia atau memisahkan diri dari Dia. Itu pilihan kita, kata Irenaeus. Nah, kalau kita memilih berkomuni dengan Allah berarti hidup. Tapi kalau kita memilih terpisah, mati, ya. Nah, maka dikatakan separation from God is death. Separation from light is darkness. Jadi kalau saya tanya, terpisah dari terang itu apa? Gelap. Berarti gelap itu Allah ciptakan nggak? Enggak. Ada otomatis kalau kita terpisah dari terang itu tercipta nggak? Allah itu sendiri kan yang tidak tercipta gitu. Oke? Nah,
Separation from God consists in the loss of all benefit which He has in store. Ya, jadi kalau kita terpisah dari Allah, maka kita akan kehilangan semua janji-janji, warisan, benefit dari Allah. Oke. Nah, ini yang dikatakan oleh Irenaeus. Sehingga kalau kita terpisah dari Allah, ya, maka kita akan mengalami apa namanya ya, kematian, kegelapan. Oke, nah kita tuh sebetulnya menghukum diri kita sendiri. Jadi Allah itu bukan. Jadi kalau dalam masa penghakiman itu jangan membandingkan Allah itu kayak gini. Apa namanya ya? Allah itu kayak algojo gitu ya. Ini buat jahat langsung dia penggal kamu. Gitu. Atau dia masukkan kamu ke Gehenna gitu. Enggak, kita sendiri katanya. Ya, kita tidak, Allah itu bukan menghukum kita langsung, tapi perbuatan kita sendiri. Nah, ini yang diajarkan oleh Church Fathers ya. Sehingga Allah itu tidak membuang orang pendosa itu ke dalam Hades. Tetapi apa di sini? Dikatakan orang-orang yang menentang kehendaknya, yang berdiri melawan dia, itulah yang akhirnya menciptakan Hadesnya sendiri. Jadi Hades itu siapa? Hades itu bukan tempat, tapi siapa? Ya kamu, yang terpisah dari Allah. Oke? Kenapa ada Hades? Karena kita choice ini loh, pilihan yang menentang Tuhan. Nah, ini akan terjadi di dalam eskatologi. Ya. Coba kita baca Markus 9 ayat 1. Markus 9 ayat 1. Ayo, Lurusman baca. Markus 9 ayat 1. Iya, jadi the kingdom of God coming with power. Ya, jadi bahwa di bumi ini, ya, the torture of hell begins for some, but for others. Jadi sebetulnya kerajaan Allah itu yang sudah datang, ya, kerajaan Allah itu sedang ditawarkan kepada kita. Bagi kita yang memilih, kita sebetulnya sudah berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Tapi bagi yang mereka menolak itu sebetulnya sudah menciptakan apa? Memilih Hades mereka. Ya, nah ini kata Josh Florowski, Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang lain kecuali diri. Apa maksudnya ya? Dia tidak menciptakan segala sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Ya, jadi dia tidak mungkin menciptakan neraka ini buat orang jahat. Karena dia tidak mungkin menciptakan yang jahat untuk kita. Oke? Tapi Allah memberikan apa? Kebebasan kepada dunia ciptaannya sehingga ada otonomi, ada kemerdekaan gitu. Nah, ini yang dinyatakan oleh istilahnya nih, kenotic self restrictions of God. Kenotic self restriction of God itu artinya apa? Ada kebebasan yang Tuhan kasih, ada otonomi, ya. Tetapi kalau kita memakai kebebasan itu di luar Allah, kita akan menerima hukuman, restriction. Jadi bukan berarti bebas sebebasnya, nggak ada punishment. Bebas, tapi kalau kamu salah memilih, kamu masuk ke dalam kegelapan. Ya. Nah, jadi ini sepertinya kayak semacam paradoks gitu ya. Tuhan kasih kebebasan. Tapi kalau kita salah pilih jalan, salah pilih jalur, kita akan tersesat. Jadi kayak kebebasan tapi restriction, paradoks gitu. Kita bisa bebas memilih, tapi kalau kita salah, kita akan kena dampak. Ya.
Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak di sini tentang bahwa Allah itu nggak menciptakan Hades? Ya paham ya? Oke, jadi Hades itu bukan tergantung kepada keputusan Allah. Kalau dulu kan kita diajarin apa? Kesannya apa? Allah itu sudah menciptakan atau menentukan ya. Ini orang masuk neraka, ini orang masuk surga. Nanti di neraka apa yang terjadi? Kita disiksa dan di kayak justru orang percaya yang disiksa di bumi ini, dimartil ya kan, kayak dipenggal, dipotong. Itu justru ya di bumi, bukan di Hades yang Tuhan ciptakan. Justru manusia yang menciptakan saling membunuh. Oke, jadi Allah bukan menciptakan Hades, Allah tidak pernah membunuh siapapun. Alright? Jadi Allah tidak mengutus orang siapapun ke sana. Ya, tetapi orang-orang yang menciptakan Hades bagi dirinya sendiri. Oke, Hades ada karena dosa itu ada. Ya. Tetapi dosa yang bukan dari permulaan, tapi ini adalah dikatakan adalah apa namanya, kita dosa yang menyangkal anak ya. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ya kalau nggak salah. Coba pinjam Alkitab ya. Oke, kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke ini ya, ayat 16, 4 ayat 16. Coba baca. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi yang ada itu kasih Allah. Lalu Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, itu jelas. Yang ada kita berada di dalam kasih. Ya. Nah, kemudian kita baca ini ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak mengenal Allah. Ya. Lalu 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Untuk ada di dalam kasih Allah, kita perlu lahir dari Allah. Lahir dari Allah berarti apa? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Nah, berarti di sini apa yang terjadi di dalam Hades adalah orang-orang yang tidak pernah lahir dari Allah. Berarti dia tidak pernah mengenal kasih Allah itu. Berarti dia tidak pernah mengenal Yesus sebagai Kristus. Oke? Nah, atau dengan kata lain, Hades itu ada kepada orang-orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab apa? Sebab dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu sebetulnya Hades itu sudah dikalahkan. Nah, tetapi dia tidak lahir dari Allah, dia tidak berpartisipasi, dia tidak menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu. Nah, itu yang membuat dia itu tidak masuk dalam gerbong gitu, ibaratnya. Ya, jadi misalnya nih, kayak gerbong keretanya itu sudah ada nih. Kita tahu gerbong kereta
Tapi kereta ini punya 2 jalur gitu. Ada gerbongnya, satu gerbong yang harusnya itu muat orang-orang kan gitu. Tapi kita nggak masuk ke dalam gerbong itu. Kita masuknya di gerbong yang di jalan yang satunya lagi, di rel yang satunya lagi. Nah, kalau kita nggak masuk dalam gerbongnya Kristus, ya kita akan masuk ke gerbong yang satu lagi menuju kepada Hades. Tapi kalau gerbongnya Kristus akan menuju kepada kerajaan Allah. Oke, nah ini yang dikatakan di sini apa namanya? Kita melihat bahwa tema Kristus descends, ya, artinya turun ke dalam Hades, ya, itu kan di dalam kematian dan kebangkitannya itu menunjukkan bahwa Hades itu sebetulnya sudah dikalahkan. Tinggal kita menyatu dengan Dia yang sudah mengalahkan itu. Jadi bukan kita yang mengalahkan, tapi kita itu cuma kayak nempel gitu, ikut gerbongnya gitu. Ya. Nah, Kristus sudah membebaskan setiap orang dari neraka. Dalam pengertian dia sudah membuka kemungkinan keselamatan dan bebas dari Hades bagi setiap orang tanpa pengecualian. Bagaimanapun kalau kita lihat pengajaran gereja itu mengajarkan bahwa Kristus yang turun ke dalam Hades ini memang banyak yang meragukan gitu ya. Tetapi gereja jelas mengajarkan Kristus harus turun ke dalam Hades, mengalahkan kuasa Hades itu. Artinya dia, kalau kita belajar tentang Paskah, dia turun ke dalam Hades itu dia membawa apa? Semua orang yang percaya dalam perjanjian lama itu ke dalam Firdaus. Gitu. So, jadi kalau kita lihat peristiwa Paskah atau peristiwa Yesus masuk ke dalam Hades itu sebetulnya itu peristiwa kebangkitan para jiwa yang percaya kepadanya. Ya. Gitu. Itu paskanya mereka yang sudah mati. Tapi kita yang hidup kapan kita mengalami paskanya? Waktu kita dibaptis. Gitu. Jadi setiap orang itu harus lahir, harus lahir baru, kata kitab suci tadi ya. Harus lahir baru. Artinya harus mengalami paskah. Kalau orang-orang perjanjian lama kan udah keburu mati tuh. Musa lah dan semuanya ya. Mereka kapan mengalami paskanya? Paskanya waktu Kristus turun ke dalam Hades. Tapi kita yang masih hidup sekarang, kapan kita dikatakan di sini lahir dari Allah? Kapan kita mengalami paskah? Waktu kita dibaptis di dalam Kristus. Ya, nah baru nanti second coming kita akan mengalami kelahiran yang kedua, yaitu apa? Kebangkitan tubuh. Jadi waktu dibaptis itu kebangkitan jiwa, waktu kamu nanti Kristus datang itu kebangkitan tubuh. Oke. Ya. Nah, memang di sini kalau dikatakan Allah yang penuh kasih itu kenapa kok Allah itu nggak menyelamatkan semua orang? Tetap kenapa kok akhirnya memang ada Hades gitu? Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Ya kenapa Allah nggak menyelamatkan aja semua orang termasuk yang tidak percaya gitu? Ya bisa nggak misalnya Allah itu tidak, pada akhirnya tuh nggak ada satu orang pun yang sebetulnya dihukum. Hah? Bisa nggak? Tinggal edit. Halo, siapa nih? Ya, siapa yang mau bicara? Hah? Oke, jadi sebelum jawab pertanyaan tentang itu, kita mengerti dulu ya tentang Hades atau tentang Gehenna itu ya. Coba kita lihat di dalam Markus 9 ayat 48. Markus 9 ayat 48. Karena memang ada Bapak Gereja juga mengajarkan bahwa nanti pada akhirnya semua manusia itu toh diselamatkan, termasuk iblis kan.
Jadi nggak ada yang Hades itu sebetulnya nggak ada gitu. Nanti semua akan masuk dalam kerajaan Allah. Apakah jadi ada universal salvation gitu ya, apokatabasis gitu. Nah, kita lihat dalam Markus 9:48 dulu. Niscaya nggak sih sebetulnya Hades itu pasti ada? Nggak mungkin enggak, gitu ya. Kita lihat Markus 9:48. Di mana api tidak padam, artinya api itu nggak bisa padam. Ya, api itu nggak pernah bisa padam, unquenchable fire. Di situ cacing-cacing, ulat-ulat tidak mati. Ya, ini gambaran Gehenna yang dijelaskan oleh Kristus ya. Kemudian Matius 8 ayat 12. Matius 8 ayat 12. Coba baca. Kegelapan yang paling gelap. Di situ akan terdapat ratap. Ratap itu berarti sedih ya. Kertak gigi itu adalah gambaran penyesalan yang sangat mendalam. Kamu pernah nggak alami gitu ya, nyesal gitu kan? Kertak gigi itu namanya. Oke? Jadi ada kayak weeping, ratapan dan gnashing of teeth, kertak gigi. Nah itu gambaran Hades atau Gehenna gitu. Ya, Gehenna atau Hades ini istilah yang sama ya. Pengertiannya ya kayak dunia bawah tanah, dunia bawah, underworld atau prison atau seperti penjara gitu ya. Itu atau nether region atau daerah yang terasing gitu, terpisah. Kayak kamu kalau di rumah misalnya kamu tuh benar-benar tuh diasingkan. Nah, itu kayak kita mengalami Gehenna. Ya. Ada satu contoh yang baik di dalam Lukas ya. Kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Nah, ini ada gambaran tentang Ya. Coba baca ayat 19 mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Oke, sampai di situ aja. Nah, di sini adalah jelas gambaran ada satu pangkuan Abraham dan satu lagi gambaran Hades. Jadi Alkitab jelas membicarakan tentang ada upah yang akan diterima oleh orang, ya. Nah, ini predestinasinya. Jadi ada posthumous fate of two people. Posthumous itu kayak anumerta ya, jasa yang diberikan kepada orang. Dua bagian. Yang pertama itu adalah tadi the bosom of Abraham, dan satu lagi adalah Hades. Nah,
Ini jelas bahwa tidak ada yang namanya tengah-tengah atau satu keadaan di tengah-tengah, intermediate state. Yang ada cuma dua pilihan, the bosom of Abraham and Hades. Jadi nggak ada alam atau dunia tengahnya, bukan di Hades, bukan di pangkuan Abraham, nggak ada di situ. Ya, yang ada itu cuma dua, satu adalah yang disebut sebagai gambaran surga, pangkuan Abraham, dan satu lagi adalah Hades. Nah, Hades ini menceritakan tentang apa yang terjadi kepada orang kaya itu. Coba kamu lihat ayatnya. Ya, ini terjadi ketika seseorang itu sudah masuk di Hades, itu adalah dunia orang mati. Oke, di mana orang kaya itu mati. Jadi ini adalah dunia orang mati. Ya, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Ya kan? Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi pangkuan Abraham ini adalah dunia orang mati. Tapi satu di bawah pangkuan Abraham. Satu lagi ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara yang menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Oke, ini dunia orang mati yang dimana orang kaya itu masih bisa melihat apa yang terjadi di dunia pangkuan Abraham itu. Ayat 24, ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyusupkan lidahku, sebab aku ini sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, itu nanti Tuhan Yesus gambarkan, ya, mengalami kesakitan dalam nyala api. Jadi di dalam dunia Hades yang ada apa? Orang-orang ada api, tetapi itu api yang menyakitkan, ya, gitu. Api yang bukan membuat dia itu bersinar, bercahaya, tetapi api yang menyakitkan dia. Oke, nah, lalu orang kaya ini masih bisa apa? Mengingat, ya, dia padahal kan tubuhnya udah mati ya. Nah, jadi ini tubuh ingatnya ini bukan bergantung kepada otak, tetapi ke dalam jiwanya, ya. Oke, ini satu gambaran ya di dalam Alkitab bahwa ada Hades, ada api, ada apa tadi? Ulat, ya. Lalu ada kegelapan, lalu ada ratapan ketak gigi, ya. Nah, bagaimana kita memahami gambaran-gambaran itu? Nah, di sini dijelaskan ya. Oke. Nah, kalau kita baca, ini adalah penyiksaan atau apa namanya kondisi jiwa orang yang sudah mati. Seperti tadi orang kaya dan Lazarus itu. Ini cerita dunia orang mati. Tubuhnya ada di dalam tanah, tapi mereka ada di dalam pangkuan Abraham dan di dalam Hades. Jadi berbicara tentang spiritual reality setelah kematian. Ya, di mana orang-orang berdosa itu dikatakan orang kaya itu tadi apa? Dibakar oleh api atau dia dimakan oleh ulat. Gitu. Nah, berarti sebaliknya apa? Orang yang di dalam pangkuan Abraham itu bukan dibakar oleh api, diterangi oleh api. Ya, makanya dia mengatakan Allah itu adalah api yang menyelamatkan sekaligus api yang menghanguskan. Menyelamatkan bagi orang yang percaya, menghanguskan bagi orang yang tidak percaya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan gini, di mana sih letak atau tempat seperti apa sih api dari Gehenna itu? Ya, John Chrysostom mengatakan itu terletak quite out of the pale of this world. Ya, itu dikatakan lokasinya terletak
terletak jauh dari dunia ini. Ya, for as the prisons and mines are a great distance from royal residence, so it will help be somewhere out of this world. Jadi bukan ada di dunia ini, dikatakan. Jadi ada di mana? Gehenna itu beyond the bounds of the material cosmos. It is the reality of the spiritual world. Jadi kalau ditanya tempatnya di mana, kita nggak bisa jawab. Ada di bawah bumi, misalnya bukan itu. Ya, karena ini bicara tentang spiritual reality atau spiritual world. Jadi ini di luar dari kosmos material ini. Ya, maka gambaran Hades atau Gehenna ini bukan bicara soal material, tetapi spiritual karakter, kata John Chrysostom. Mereka adalah Gehenna itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa atau manusia tadi ya, soul-nya, nus-nya yang terpisah dari Allah. Oke, what then is the nature of the torment of Gehenna? Lalu apa maksud dari penyiksaan di dalam Gehenna tadi? Jadi kan dalam Gehenna itu tadi ada gambaran tentang api, ulat, ya, kegelapan. Nah, di dalam pemikiran Bapak Gereja, penyiksaan di Gehenna itu adalah apa namanya? The repentance for crimes committed. Jadi kayak ada semacam penyesalan kenapa aku berbuat dosa waktu saya hidup di dunia ini. Seperti tadi gambaran orang miskin tadi, orang kaya tadi. Ya, yang adalah penuh dengan penyesalan. Nah, misalnya kalau kamu baca ayat 27 tadi ya, Lukas 16 ayat 27 sampai 28 itu adalah gambaran penyesalannya. Dia katakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi saya menyesal nih kenapa di dunia ini saya berbuat jahat. Ya, nah, dia masih ingat saudara-saudaranya yang di rumah. Jangan sampai saudara-saudaraku di rumah itu berbuat kayak aku. So, this is itu. Jadi apa hukuman di Gehenna? Penyesalan. Ya, selain tadi ada ratapan gigi, ada sakit karena api, ya, dimakan oleh ulat, gitu. Karena di Gehenna itu banyak ulat katanya. Oke? Tapi masih ada nggak kesempatan untuk orang-orang ini, misalnya nih, kayak tadi orang kaya ini bisa keluar dari Hades. Masih ada kesempatan nggak? Nah, ini yang jadi perdebatan teologi ya. Nanti kita bahas di sini. Masih ada nggak belas kasihan Allah kepada orang-orang yang sudah masuk dalam Gehenna? Oke? Misalnya kayak orang kaya ini tadi. Ada kesempatan pertobatan lagi nggak buat mereka? Nah, kita lihat apa kata Bapak Gereja ya. Nah, perasaan ingin bertobat di dalam Gehenna atau Hades ini adalah kayak ini saya tadi nih ya, orang kaya ini ya. Ini satu pertobatan atau satu perasaan karena malu atas kejahatan yang mereka lakukan. Ya. Jadi feeling of repentance-nya itu karena mereka malu untuk kejahatan yang mereka lakukan waktu di dunia. Tetapi yang paling powerful, penyiksaan yang paling powerful itu adalah apa? Terpisah dari Kristus. Tidak lagi bisa berelasi dengan Allah. Gitu. Maka kalau kamu baca di dalam ayat ini tadi,
ayat 30 ya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau lihat dari ayat ini, bahwa mereka sudah terpisah dari Kristus. Yang bangkit dari antara orang mati itu siapa? Kristus, ya. Nah, jadi benar bahwa the most powerful torment itu adalah apa? Excommunication from Christ. Nah, ini kata Saint Simeon bahwa penyiksaan di Hades itu berarti separation from Christ, ya, dia katakan. Nah, kalau kita tahu orang yang terpisah dari Kristus berarti dia terpisah dari Allah. Oke, kita lanjut ya. Ini masih cerita tentang ini. Nih ya. Saint Isaac the Syrian juga mengajarkan bahwa tidak ada namanya intermediate state ya antara Gehenna dan kerajaan Allah. Nih ya. Oke. Mati ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, masih ada nggak kemungkinan orang itu bisa keluar dari Hades sebelum penghakiman akhir itu? Nah, ini kita sampai di sini. Oke. Nah, di dalam tradisi teologi dari Barat, ada yang namanya intermediate state atau keadaan sementara. Jadi bukan di Hades, bukan di Firdaus, tapi di dalam yang istilahnya adalah api penyucian, yang kita sering sebut sebagai the purgatory. Ya, nah purgatory itu ceritanya adalah orang-orang yang belum cukup akan perbuatan baiknya. Ya, dia punya iman, tapi perbuatan baiknya belum memenuhi kecukupan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dia dibinasakan atau tidak gitu? Padahal dia punya iman, tapi waktu dia hidup perbuatan baiknya nggak cukup, perbuatan jahatnya yang lebih banyak gitu. Nah, bagaimana dengan nasib orang seperti itu? Ya, nah maka ada pengajaran itu mengajarkan begini, di dalam untuk orang-orang yang berdosa itu dibagi dua kategori gitu. Satu, ada orang yang hidupnya berdosa terus sampai mati nggak pernah tobat, nah itu udah masuk hell atau Gehenna. Tapi waktu sepanjang hidupnya dia berbuat jahat, tapi sebelum mati dia bertobat gitu. Nah, itu orang-orang itu akan masuk ke dalam purgatory. Dia punya iman, tapi perbuatan baiknya belum cukup. Ya, itu namanya masuk ke dalam api penyucian setelah kematian. Oke, nah ini Agustinus
mengatakan begini, di dalam purgatori ini Bapak Gereja juga yang mengajarkan ya, misalnya Agustinus, dia mengatakan bahwa orang-orang ini akan disucikan oleh api. Ya, tetapi ini bukan api yang akan membuat dia itu selamanya di sana. Tapi disucikan oleh api, dia akan mengalami siksaan sementara. Ya, mengalami namanya siksaan sementara. Oke, ini memang ada di dalam Alkitab juga mengajarkan demikian ya. Coba kita baca dalam Matius 5 ayat 26. Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Oke, jadi kamu tidak akan bisa keluar dari siksaan ya sebelum kamu membayar utangmu sampai lunas. Nah, ini yang orang tradisi barat atau teolog-teolog barat itu mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan masa antara itu, purgatori itu. Ya, coba Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Nah, itu dimengerti bahwa gini, berarti ada dosa-dosa yang diampuni di dunia yang akan datang. Nah, makanya ada purgatori. Ya, misalnya 1 Korintus 13, 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Coba baca sama-sama. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi orang-orang yang mengalami purgatori itu ya diselamatkan, tapi harus mengalami api penyucian dulu. Oke, nah ini biasanya diajarkan misalnya oleh gereja Katolik gitu ya tentang purgatori gitu. Jadi ada beberapa ayat yang mereka pakai ya seperti juga yang diajarkan oleh Agustinus bahwa mereka orang-orang berdosa itu dibagi dua kategori. Ada yang langsung masuk ke Hades, ada yang langsung masuk ke api penyucian purgatori. Nah, lalu siapa yang membayar utang mereka sampai lunas? Inilah peranan dari gereja yang ada di dunia ini untuk melunasi. Biasanya yang punya kelebihan perbuatan baik itu biasanya adalah para santo atau santa. Jadi mereka meminta para santo atau santa itu untuk berbelas kasihan memberikan mereka perbuatan baik. Nah, jadi ini memang pandangan seperti legalistik ya jadinya. Ya, makanya di Katolik itu ada doa-doa untuk orang mati meminta para saints atau santo santa itu untuk memberikan belas kasihan kepada saudara-saudaranya yang sudah mati. Ya.
Termasuk ini yang diprotes ya oleh orang-orang Protestan zaman dulu, bahwa para paus itu bisa menjual apa? Surat indulgensia, penghapusan ya utang itu maksudnya. Jadi kalau beli surat itu, maka nanti paus itu akan mendoakan supaya utang dia itu utang dosa dia itu diampuni. Nah, nanti saudara yang sudah meninggal itu akan diselamatkan, tidak lagi di dalam purgatori. Ya. Nah, bagaimana pandangan yang lain? Misalnya bukan purgatori ini. Nah, di dalam tradisi gereja di timur itu ditolak tentang purgatori. Ya. Oke. Nah, di dalam tradisi timur itu mengatakan bahwa soalnya tidak ada intermediate state lagi. Tidak ada kayak dunia di tengah-tengahnya antara Hades dengan pangkuan Abraham tadi. Nah, di dalam tradisi timur atau dalam tradisi gereja ortodoks itu dikatakan siapapun yang sudah di dalam Kristus, dia sudah menerima pengampunan dosa-dosa. Ya. Jadi tidak perlu lagi beli surat-surat indulgensia begitu. Nah, yang menentukan adalah sebetulnya dirinya sendiri ketika hidup di dunia ini. Ya. Tetapi di dalam tradisi timur atau tradisi ortodoks itu ada juga yang mengajarkan tuh begini, apokatastasis. Apokatastasis, universal restoration. Nah, ini bukan purgatori tetapi keselamatan semua jiwa. Utamanya diajarkan oleh Origen. Ya, yang diajarkan oleh Origen bahwa nanti pada akhirnya semua makhluk itu diselamatkan. Apakah seperti itu? Bagaimana kalau semua makhluk itu diselamatkan? Berarti apa yang Tuhan bilang bahwa ada kegelapan, ada ulat, ada api yang menghanguskan, ada ratapan, ada kertak gigi, itu nggak ada dong. Kalau apokatastasis ini benar. Ya. Nah, tentu kita juga tidak percaya apa yang diajarkan oleh Origen ini. Ya, tetapi kenapa Origen mengajarkan demikian? Tentu dia punya alasannya. Ya, misalnya kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Coba baca sama-sama.